Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini yang membahas segala sesuatu itu tentang pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu aplikasi yang banyak dipakai dalam pembelajaran online, yaitu adalah Google Classroom. Kita akan lihat apa sih fungsi dari Google Classroom. Nah, buat teman-teman bisa langsung ketik Google Classroom di Google, nanti akan muncul di bagian paling atas Google Classroom, kita klik aja. Atau bagi yang menggunakan HP bisa download di Play Store, dicari dengan keyword Google Classroom ya. Nah, ini adalah tampilan Google Classroom. Nah, ini karena kita belum ikut kelas manapun dan belum membuat kelas apapun, jadi tampilannya masih kosong seperti ini. Berbeda kita kalau misal sudah pernah join di classroom yang dibuat oleh orang, nanti akan muncul classroom-nya di sini. Atau kita membuat kelas. Jadi di sini tuh kita bisa membuat kelas atau kita bisa ikut kelas. Kalau misalnya kita mau ikut kelas, kita klik di tanda plus ini. Nah, kita klik join kelas. Nah, biasanya kalau kelas itu, setiap kelas di classroom itu ada kodenya. Nah, untuk masuk ke dalam suatu kelas di classroom, kita harus memasukkan kode yang telah disediakan atau yang diberikan oleh pembimbing atau gurunya. Kita masukkan di sini. Kalau udah kita ketik berapa misalnya, nanti baru kita klik join. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau membuat kelas, kita sama caranya kita klik tanda plus ini, kemudian kita create kelas. Nah, ini ada checklist saja. Kita continue. Nah, di sini kita beri nama kelasnya apa, kemudian sectionnya apa, subjeknya apa, dan roomnya apa. Jadi secara garis besar Google Classroom ini bentuknya yang namanya juga classroom ya. Jadi seperti kelas gitu. Kalau diibaratkan, kalau saya bilang sih hampir sama seperti grup WhatsApp. Kita cuma mengumpulkan peserta didik, dan bedanya mungkin kalau di classroom data yang dimasukkan itu tidak akan hilang. Jadi akan tersimpan di Google Drive. Sama kalau di classroom juga kita bisa membuat kayak semacam resume ya. Kemudian kita bisa masukkan link juga dan banyak, tapi secara fungsi sih saya bilang sama seperti grup WhatsApp. Dia cuma kayak berbentuk kelas gitu loh. Kelas kan isinya cuma tempat untuk mengumpulkan peserta didik doang gitu. Nah, itulah fungsi classroom. Jadi menurut saya sih dibilang efektif ya efektif. Efektif untuk memberikan materi-materi khusus uh, berkaitan dengan pembelajaran di masing-masing kelas. Cuma kendalanya kadang tidak setiap wali murid atau peserta didik itu familiar dengan classroom. Mereka harus membuka Google dulu untuk masuk classroom. Mereka harus belajar cara join dulu. Bahkan mungkin kalau sudah join pun mereka hanya kadang pas disuruh masuk lagi bingung gitu. Bingung untuk cara masuk lagi ke classroomnya gimana caranya gitu. Apalagi dia tidak install aplikasinya di HP. Tapi kalau install aplikasinya di HP, insya Allah nggak begitu bermasalah. Mereka tinggal klik aplikasinya, nanti udah akan muncul kelas-kelas yang mereka ikuti. Biasanya juga kalau misalnya ada postingan baru atau ada tugas baru, nanti ada notifikasi. Kalau di HP saya bahkan sampai 2 ya notifikasinya itu. Ada notifikasi dari aplikasinya Google Classroom dan satu lagi notifikasi dari email. Makanya double-double. Jadi nggak masalah sih sebenarnya kalau misalnya memang familiar dengan Google Classroom, ini sangat direkomendasikan. Tapi untuk sebagian orang ini agak sedikit ribet dan mungkin mereka berpikir fungsinya ya hampir sama seperti grup WhatsApp. Mungkin fungsi-fungsi yang lain juga saya belum begitu explore semua ya, tapi
sepengetahuan saya ya cuma berkaitan dengan hal-hal yang itu aja. Kita mengumpulkan peserta didik, kita memberikan tugas, atau kita diberikan tugas di Google Classroom itu. Nah, itu mungkin review tentang Google Classroom. Kalau mau ngeliat tampilan ketika kita sudah membuatnya, saya ada ya. Kita coba pakai akun yang lain. Oke, kita tunggu dulu ya, masih loading. Nah, ini adalah tampilan Google Classroom. Ini ada beberapa kelas yang saya buat dan ada beberapa kelas yang saya ikuti. Kalau yang MPI ini itu adalah kelas yang saya ikuti ya. Karena ini tempat kuliah saya. Ini adalah tugas-tugas kuliah saya, manajemen pendidikan Islam. Semester 4 ada manajemen perspektif Islam, ada manajemen kepemimpinan pendidikan, kemudian ada manajemen diklat, manajemen perkantoran, manajemen psikologi pendidikan, ada apa ini? Terus ada manajemen, ada ilmu kalam, ada manajemen humas dan banyak. Nah, kalau yang saya buat ini yang ini PJOK kelas 6, kelas 5 dan PAI kelas 2. Nah, ini adalah saya buat. Nah, ini tampilan Google Classroom-nya seperti ini. Enak sih sebenarnya. Jadi kayak ada kelas-kelas gitu, kelas ini kelas apa, ini kelas apa, ini kelas apa, ini kelas apa gitu. Jadi lebih memudahkan kita untuk memilih apa namanya grup ya, kelas yang akan diikuti sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ditetapkan setiap hari. Terima kasih, itu saja mungkin review kita tentang Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.